Patrick Kluivert out. Ya, ada beberapa hal yang mesti dicermati, yaitu pertama, Patrick Kluivert tidak mempunyai taktik dan strategi dalam permainan. Kita nggak jelas dia mau main menyerang kah atau zona marking atau apa, kita tidak jelas dia. Yang kedua, Sementara itu Kluivert bilang belum tahu apakah harus mundur atau melanjutkan kerjasama dengan Timnas Indonesia hingga masa kontraknya habis pada 2027 mendatang. Gak usah mikirin kontrak bang, PSSI siap kok bayar penaltinya. Bisa nggak ya? Timnas kesetelan pabrik semua gara-gara Patrick. Wow, kata itu like kita sematkan untuk Timnas Indonesia yang mana secara mengenaskan kalah dari tim tuan rumah Arab Saudi dengan skor tipis 3-2. Ini menjadi kekalahan yang cukup menyakitkan di mana Indonesia berharap bisa meraih poin. Pantas sangat janggal sekali, taktik Patrick Kluivert dipertanyakan saat hadapi Arab Saudi, dugaan unsur pengaturan skor mencuat, kasus judi seret nama Kluivert. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Arab Saudi yang digelar di King Abdullah Sports City seharusnya menjadi momentum kebangkitan skuad Garuda di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Kekalahan dengan skor tipis 2-3 itu meninggalkan tanda tanya besar. Banyak pihak menganggap permainan timnas sangat tidak wajar. Taktik yang diterapkan oleh Patrick Kluivert, pelatih kepala asal Belanda, tampak janggal, seolah tanpa arah, dan jauh dari karakter agresif yang biasanya ditunjukkan oleh Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih sebelumnya. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, publik sudah merasa ada sesuatu yang aneh. Pola permainan timnas Indonesia tidak menunjukkan determinasi tinggi. Penguasaan bola diserahkan begitu saja kepada Arab Saudi, sementara pressing ketat yang biasa dilakukan hampir tidak terlihat. Kluivert menurunkan formasi yang tidak lazim, menempatkan dua gelandang bertahan sejajar tanpa playmaker murni, padahal di bangku cadangan tersedia pemain kreatif yang bisa mengubah jalannya laga. Keputusan ini menimbulkan kecurigaan. Beberapa analis menyebut taktik tersebut bukan sekadar kesalahan strategi, tetapi bisa jadi mengindikasikan hal yang lebih gelap. Sepanjang pertandingan, sejumlah pemain terlihat bermain tanpa semangat. Umpan-umpan pendek sering salah arah, koordinasi antar lini kacau, dan keputusan mengganti pemain justru memperlemah daya serang tim. Publik di media sosial pun ramai mempertanyakan, apa sebenarnya yang sedang direncanakan Kluivert malam itu. Kekalahan memang hal biasa dalam sepak bola, tetapi kekalahan dengan pola permainan yang ganjil tentu memantik spekulasi. Dalam pertandingan melawan Arab Saudi ini, terdapat momen di mana Indonesia seolah sengaja membuka ruang di lini pertahanan. Gol semata wayang yang dicetak tim tuan rumah lahir dari kesalahan fatal bek yang biasanya tampil solid. Bola disapu ke arah lawan tanpa tekanan berarti, menciptakan peluang mudah untuk lawan mencetak gol. Semua itu terjadi begitu mulus, seakan sudah diatur. Media luar negeri pun mulai mengangkat isu ini. Beberapa laporan mengaitkan nama Patrick Kluivert dengan dugaan keterlibatan dalam kasus judi sepak bola internasional. Kluivert bukan nama baru dalam dunia kontroversi. Di masa lalu, ia pernah terseret rumor terkait taruhan dan kasus pengaturan skor saat masih aktif di Eropa. Meski tak pernah terbukti secara hukum, bayang-bayang masa lalunya kini kembali menghantui setelah laga kontra Arab Saudi. Dalam dua laga sebelumnya, Indonesia tampil konsisten, menahan imbang tim kuat dan menunjukkan mental juang tinggi. Namun tiba-tiba saat menghadapi Arab Saudi, semua itu hilang begitu saja. Tidak ada pressing cepat, tidak ada serangan balik berbahaya, bahkan tidak ada upaya membangun serangan yang efektif. Pola seperti ini membuat publik curiga, mungkinkah ada instruksi tersembunyi dari bangku pelatih agar tim tidak bermain maksimal. Kecurigaan semakin menguat setelah beberapa laporan investigatif menyebut adanya aliran dana misterius ke sejumlah akun di luar negeri, diduga terkait dengan pihak yang memiliki koneksi dengan sindikat judi Asia. Nama Patrick Kluivert kembali disebut dalam dokumen internal yang bocor di media sosial. Meski belum ada konfirmasi resmi,
publik menilai kejanggalan taktik di laga itu sejalan dengan pola klasik pertandingan yang diatur untuk hasil tertentu, tampil menyerang di awal, lalu menurun drastis di babak kedua. Selain itu, sejumlah pengamat menilai keputusan Kluivert untuk tidak memainkan beberapa pemain kunci juga menimbulkan tanda tanya besar. Pemain-pemain yang sedang on fire di klub justru dibiarkan di bangku cadangan. Keputusan seperti ini tak masuk akal jika dilihat dari kebutuhan tim di laga penting. Banyak pihak menganggap alasan rotasi yang diberikan hanyalah dalih belaka. Di balik itu, muncul dugaan bahwa laga tersebut memang sudah diatur untuk hasil tertentu, dengan tujuan mempengaruhi pasar taruhan. Kinerja wasit malam itu pun ikut menambah aroma kecurigaan. Beberapa keputusan kontroversial dibiarkan begitu saja tanpa protes berarti dari pelatih Kluivert di pinggir lapangan. Biasanya seorang pelatih akan bereaksi keras terhadap keputusan yang merugikan timnya, tetapi malam itu Kluivert tampak tenang, bahkan terlalu tenang. Sikap pasif ini menjadi bahan pembicaraan di ruang-ruang diskusi sepak bola nasional. Setelah pertandingan berakhir, suasana ruang ganti timnas dilaporkan sangat muram. Beberapa pemain tampak kecewa dan frustrasi, namun pelatih justru terlihat acuh. Dalam laporan internal federasi, disebutkan bahwa terjadi ketegangan di ruang ganti antara beberapa pemain senior dan staf pelatih. Para pemain merasa strategi yang diterapkan sejak awal tidak mencerminkan keinginan mereka untuk menang. Beberapa dari mereka bahkan merasa telah dikorbankan dalam sistem permainan yang aneh itu. Isu semakin panas ketika pihak berwenang mulai menelusuri kemungkinan adanya unsur pengaturan skor di laga tersebut. Federasi Sepak Bola Nasional disebut mulai bekerja sama dengan lembaga internasional untuk menyelidiki apakah ada transaksi mencurigakan menjelang pertandingan. Beberapa akun taruhan diketahui menempatkan jumlah uang besar untuk hasil tertentu yang kemudian terbukti akurat, indikasi klasik adanya manipulasi hasil pertandingan. Nama Patrick Kluivert pun menjadi sorotan utama. Kariernya di Indonesia yang baru seumur jagung kini di ujung tanduk. Dukungan publik yang semula besar kini berbalik menjadi kemarahan. Banyak yang menilai, seandainya benar dugaan pengaturan skor itu terbukti, maka hal tersebut bukan sekadar skandal, melainkan pengkhianatan terhadap bangsa dan rakyat yang telah menaruh kepercayaan penuh. Dalam sejarah sepak bola, pengaturan skor selalu meninggalkan luka dalam. Bukan hanya karena hasilnya tidak adil, tetapi karena mengkhianati semangat olahraga itu sendiri. Indonesia sedang membangun kepercayaan dunia, berjuang keras menaikkan prestasi di tingkat Asia. Jika isu ini benar adanya, dampaknya bisa sangat besar. Sponsor, reputasi federasi, dan masa depan pemain muda bisa ikut hancur. Patrick Kluivert yang datang dengan nama besar dan pengalaman internasional kini menghadapi tekanan luar biasa. Di tengah derasnya sorotan media, publik mulai menuntut transparansi. Mereka ingin tahu, apakah benar sang pelatih terlibat, atau hanya menjadi kambing hitam dalam permainan yang lebih besar. Namun, semakin banyak fakta yang muncul, semakin sulit membantah bahwa ada hal yang tidak wajar di balik kekalahan itu. Bahkan beberapa analis menyebut bahwa gaya Kluivert sepanjang laga tidak mencerminkan sosok pelatih profesional. Ia jarang memberi instruksi di pinggir lapangan.